mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 manajemen apa? Manajemen apa? Manajemen produksi agribisnis. Itu gak sih? Manajemen produksi agribisnis ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 manajemen produksi agribisnis yang beranggotakan saya sendiri, Laras Teningrum, Agustinus Pratama, Baiti Utami, Bunga Puspita Anjani, dan Frederika Boru Esmeliala. Dalam kesempatan hari ini kami akan membahas tentang manajemen persediaan produksi usaha kopi Cuseo di Kota Jambi yang telah kami teliti. Next. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pendahuluannya, di mana terdapat adalah latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Yang kedua ada tinjauan pustakanya, yang ketiga ada metode penelitiannya, yang keempat ada pembahasan, dan yang kelima ada kesimpulannya. Yang pertama pendahuluan. Pendahuluan ini dimulai dengan latar belakang. Persediaan merupakan salah perkiraan yang terpenting dalam sebuah usaha. Jika persediaan yang tersedia cukup besar, berdampak pada biaya yang dibutuhkan untuk menjaga keberadaan persediaan tidak dapat dihindari. Sebaliknya, jika persediaan tidak tersedia, maka implikasi ke proses produksi dan penjualan akan menjadi terganggu. Manajemen pasokan adalah manajemen yang mengatur tentang pasokan atau jumlah pemasok yang nantinya akan berkontribusi dengan perusahaan. Pemilihan pemasok ini sangat penting mengingat barang mentah atau setengah jadi yang dibeli harus berkualitas tinggi. Persediaan harus dikelola dengan baik, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki persediaan barang dagangan. Keberadaan persediaan mempengaruhi neraca dan laporan laba rugi. Agar manajemen rantai pasok bisa berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan adanya manajemen dalam persediaan atau lebih dikenal dengan inventory control. Salah satu metode inventory control adalah metode FIFO atau first in, first out. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Baiti. Baiklah, saya akan melanjutkan. Next. Berdasarkan uraian tersebut, di sini maka dapat Cafe Kopi Cuseo memerlukan suatu sistem persediaan menggunakan metode first in first out atau metode FIFO maupun atau metode FIFO. Hal ini dapat mempermudah pemilik usaha maupun karyawan yang bekerjaan barang melakukan penelitian tentang manajemen Are you lonely? Diam. Dari latar belakang yang sudah dipaparkan, maka didapatkan 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan persediaan dan manajemen persediaan? Yang kedua yaitu bagaimana proses manajemen persediaan usaha Cuseo di Kota Jambi, dan yaitu bagaimana persediaan produksi usaha Cuseo jika dihitung menggunakan metode FIFO atau first in first out. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Frede. Baik, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu definisi kopi dan kafe. Kopi adalah salah satu jenis tanaman semak yang sudah lama menjadi tanaman perkebunan atau industri karena memiliki nilai komersil yang tinggi.
Hal ini dikarenakan banyak orang yang mengkonsumsinya mulai dari kalangan atas hingga bawah, setelah terlebih dahulu mengolah buahnya menjadi minuman. Menurut Marsum 2005, kafe adalah tempat untuk makan dan minum, sajian cepat saji, dan menyuguhkan suasana santai atau tidak resmi. Selain itu, juga merupakan suatu tipe dari restoran yang biasanya menyediakan tempat duduk di dalam dan di luar restoran. Yang kedua ada definisi persediaan. Persediaan adalah segala sesuatu atau sumber daya yang disimpan untuk memenuhi permintaan yang meliputi bahan mentah, barang dalam proses, barang jadi atau produk akhir, bahan pembantu atau komponen-komponen lain yang menjadi bagian produk perusahaan. Klasifikasi persediaan dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama persediaan bahan mentah atau raw materials, yang kedua persediaan komponen-komponen rakitan, yang ketiga persediaan bahan pembantu atau penolong, dan yang keempat persediaan barang dalam proses, terakhirnya yaitu persediaan barang jadi. Adapun metode penilaian persediaan yang diterapkan yaitu 1. Metode first in first out atau FIFO, yang kedua last in first out atau LIFO, dan yang ketiga metode rata-rata. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini ada 5, yaitu tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, fokus penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian yang kami lakukan berada di Jalan Kolpol Taher nomor 53 Wijayapura, tepatnya di Cafe Kopi Cuseo, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Waktu pelaksanaan ini dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2022. Jenis dan sumber data. Jenis datanya yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data utama yang bersumber langsung dari wawancara dengan pemilik dan pegawai Cafe Kopi Cuseo. Data sekunder, data pelengkap dalam penelitian ini. Fokus penelitiannya yaitu strategi Kopi Cuseo dalam memilih pemasok, mengirim pasokan, serta mengelola persediaan. Yang kedua, strategi dalam mengelola biaya yang dikeluarkan untuk produksi barang. Metode pengumpulan datanya yaitu field research alias lapangan berupa observasi serta penelitian. Yang kedua dari research atau penelitian pusat. Dan yang terakhir ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan ada 2, yaitu reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dan yang kedua, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk melakukan uji validitas data. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Agustinus. Baiklah, di sini saya akan menjabarkan mengenai pengertian persediaan dan manajemen persediaan. Persediaan adalah aktiva yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi atau dalam perjalanan dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Persediaan juga meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali. Yang kedua, supply chain management atau manajemen rantai persediaan merupakan sebuah pendekatan strategis dan menyeluruh tentang permintaan, operasional, pembelian, serta manajemen proses logistik. Menurut Indarjit dan Joko Pranoto tahun 2003, ada beberapa pemain dalam rantai pasokan, yaitu supplier, manufakturer, distributor atau wholesaler, retail, outlet, dan customer. Baiklah, berikut proses manajemen persediaan produksi usaha Kopi Cuseo di Cafe Cuseo Kota Jambi. Cafe Kopi Cuseo yang ada di Kota Jambi memperoleh suplai pasokan bahan baku kopi
dari PT Kopiopa Korea yang beralamat di Sienta Square Park, Jalan Sintea Boulevard, Curug, Singgareng, Kelapa II, Tangerang, Banten. Stok bahan kopi Cuseo akan dipesan jika sudah mencapai minimal stok yang ditetapkan di kafe Cuseo tersebut. Seperti yang dapat terlihat pada tabel ini, untuk yang pertama yaitu biji kopi yang dimana satuannya itu biasanya dipesan adalah 1 pak yang memiliki berat 500 gram dengan minimal stok di kafe adalah 20 dan minimal jumlah pesanannya adalah 20 pak. Yang kedua ada plastik Eco Cuseo yang dimana 1 paknya terdiri dari 100 piece dengan minimal stok di Cuseo ada 10 pak dan minimal jumlah pesanannya adalah 10 pak. Yang ketiga ada susu fresh milk yang dimana satuannya adalah pak yang terdiri dari 12 piece dengan minimal stok yang ada di kafe adalah 50 pak dan minimal jumlah pesanannya adalah 1 pak atau 12 piece. Yang keempat adalah SKM atau susu kental manis yang dimana menggunakan satuan 1 pak yang dimana 1 paknya terdiri dari 40 piece dan minimal stok di kafe adalah 10 pak yang dimana jumlah minimal pemesanannya adalah 1 pak atau 40 piece. Yang kelima adalah loyalty card yang dimana 1 paknya terdiri dari 100 piece dengan minimal stok di kafe terdiri dari 2 pak atau 200 piece dan minimal jumlah pesanannya adalah 1 pak. Yang keenam ada cup dingin Cuseo dengan memiliki satuan piece dan minimal stok di kafe yaitu 2000 piece. Sedangkan untuk minimal jumlah pemesanannya yaitu 1000 piece. Dan yang ketujuh ada gula aren yang menggunakan satuan botol yaitu 1 liter dengan minimal stok di kafe yaitu 2 liter dan minimal jumlah pemesanannya adalah 1 liter. Kemudian menghitung persediaan produksi usaha kopi Cuseo dengan metode FIFO atau first in, first out. Yang pertama yaitu biji kopi, harga satuannya yaitu 100.000 dengan pemesanan pada tanggal 20 bulan 2 sebanyak 10 pak, pada tanggal 13 bulan 6 sebanyak 10 pak, tanggal 17 bulan 10 sebanyak 10 pak, dan tanggal 5 bulan 12 sebanyak 1 pak. Rata-rata penggunaan dari biji kopi ini adalah 50 gram per hari. Yang kedua yaitu plastik eco-friendly Cuseo dengan harga satuan Rp600 per piece. Untuk rata-rata penggunaan perharinya yaitu kurang lebih sebanyak 5 piece dengan waktu pemesanannya pada tanggal 25 bulan 1 sebanyak 600 piece dan pada tanggal 26 bulan 9 sebanyak 400 piece. Yang ketiga ada susu fresh milk yang dimana harga satuan susu fresh milk ialah 15.000 dengan rata-rata penggunaan perharinya 3 piece dan tanggal pemesanannya yaitu tanggal 9 bulan 9 sebanyak 120 piece atau 10 pak dan tanggal 8 bulan 12 sebanyak 120 piece juga. Yang keempat ada susu kental manis seharga 17.000 untuk per piece-nya dengan rata-rata penggunaan perharinya yaitu sebanyak 1 piece dan pemesanan yang telah dilakukan yaitu dalam tanggal 17 bulan 7 dan tanggal 3 bulan 10 sebanyak 40 piece atau 1 pak. Yang kelima loyalty card dengan harga 1 piece-nya yaitu Rp800 dan waktu pemesanannya adalah tanggal 17 bulan 10 sebanyak 200 piece dengan rata-rata penggunaan perharinya 2 piece. Yang keenam cup dingin Cuseo untuk harga 1 cup dinginnya seharga Rp600 dengan rata-rata penggunaan perharinya 15 cup dan waktu pemesanannya ialah tanggal 25 bulan 1 sebanyak 1000 piece dan tanggal 26 bulan 9 sebanyak 1000 piece. Yang terakhir yaitu gula aren yang dimana 1 botol 1 liter gula aren dihargai dengan harga 40.000 dan rata-rata penggunaan perharinya ialah 50 mili. Sedangkan untuk waktu pemesanannya yaitu dimulai pada tanggal 14 bulan 11 sebanyak 3 liter dan tanggal 5 bulan 12 sebanyak 5 liter. Dapat disimpulkan bahwa kopi Cuseo memiliki sistem persediaan bahan produksi yang bagus, mulai dari persediaan bahan mentah, persediaan komponen rakitan, persediaan bahan pembantu, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi.
Kopi Cuseo mempunyai rantai pasokan yang adanya pasokan bahan produksi yang didatangkan langsung dari pusatnya sendiri. Bahan yang didapat juga memiliki kualitas yang baik seperti biji kopi sehingga dapat menghasilkan kopi yang enak untuk dapat dinikmati oleh para pelanggan. Dalam persediaan barang ini, Kopi Cuseo juga memiliki persediaan pengaman atau safety stock yang dimana fungsinya adalah sebagai perlindungan terhadap ketidakpastian permintaan maupun pasokan dalam produksi Kopi Cuseo. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kita presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.